Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman, sharing tentang terapi akun saya kemarin selama 2 minggu ya. Jadi saya terapi akun karena akun saya itu cenderung gagu atau anyep ya. Jadi saya terlalu lama nunggu order supaya dapat orderan ke berikutnya gitu kan, terlalu lama delay. Jadi saya terapi akun selama 2 minggu. Nah, di sini saya mau sharing, tapi sebelum saya sharing, saya mau mengucapkan banyak terima kasih ya kepada para driver di seluruh Indonesia yang udah berkenan nyimak video ini, kepada driver senior ya yang udah mau berkenan, kepada driver gacor ataupun gagu, saya ucapkan banyak terima kasih banget ya. Saya di sini sebetulnya drivernya itu driver junior gitu. Umur saya masih muda dan saya juga baru jadi ojol itu sekitar tahun 2017-an. Tapi di sini mau sharing karena ini ngelihat banyak teman-teman yang mungkin masih kesusahan dalam cari order gitu. Nah, bagi yang udah gacor pun nggak ada salahnya menyimak, nanti bisa share atau berbagi video ini ya ke teman-teman yang lagi susah dalam cari orderan. Nah, tapi sebelumnya saya mau memberikan kesempatan bagi yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Karena dengan teman-teman menekan tombol subscribe-nya, itu artinya teman-teman membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi dan supaya lebih baik lagi dalam menyampaikan informasi-informasi seputar Gojek yang lainnya. Oke? Tong tong tong. Nah, karena teman-teman udah klik tombol subscribe-nya, kita lanjut ya. Kita mulai aja ke pembahasannya. Jadi sebelum kita ke tipsnya, kita mau bahas dulu soal faktor-faktor yang menyebabkan orderan masuk ke akun kita gitu. Nah, di sini saya udah menyusun ya. Jadi kalau menurut saya ini ada 3 faktor ya. Faktornya adalah jumlah orderan yang ada. Jadi banyak atau sedikitnya orderan itu berpengaruh banget kepada orderan yang kita dapat. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu di perangkat. Di perangkat ini ada berbagi juga ya. Di perangkat itu termasuk HP-nya HP apa, RAM-nya RAM berapa gitu kan. RAM-nya terlalu kecil atau mungkin bisa menjadikan lemot. Terus di sini pakai kartu SIM-nya, kartu SIM apa, sinyalnya jangan sampai lemot juga karena sinyal itu ya berpengaruh. Cek juga GPS-nya loncat-loncat atau udah bagus gitu kan, akurasinya harus tinggi. Nah, itu di perangkat. Dan yang ketiga itu di kinerja kita. Nah, ini kan yang jadi masalah ya. Kalau misalkan orderan banyak, terus perangkat kita udah oke, HP udah segala macam udah oke, tapi kok kalau ada penumpang yang order, entah itu GoRide, GoSend atau GoFood, kenapa orderan itu malah masuknya ke driver yang lain? Kenapa nggak ke kita? Nah, ini yang mempengaruhi lagi itu karena kinerjanya. Nah, jadi gimana cara kita meningkatkan kinerja gitu kan. Nah, kita mau ngebahas itu ya. Cara meningkatkan kinerja kita adalah yang pertama adalah kita ngebitnya itu harus konsisten. Konsisten ini mencakup lama on beat kita berapa jam gitu kan. Jadi jangan kalau sekarang saya ngebit cuma sejam, besok 2 jam, sejam lagi gitu. Sebaiknya jangan seperti itu. Ya minimal 8 jam. Kita samakan aja kayak kerja yang lainnya, meskipun kita cuma sebagai mitra, tapi ya idealnya kan emang segitu 8 jam gitu kan. Lagian di agama kita juga kan mengatur 24 jam itu dibagi 3 untuk istirahat, untuk ibadah, dan untuk bekerja. Jadi ya kita ambil aja 8 jam gitu kan. Nah, terus konsisten juga kita harus keluarnya itu tetap, misalkan kita keluar itu jam 8 pagi sampai jam 6 maghrib misalkan, kita kalau bisa gitu kita usahakan setiap hari itu keluarnya jam segitu, pulangnya juga jam segitu. Cuman kalau boleh saya menyarankan, kita lebih baik keluarnya itu setelah sholat subuh. Nah, ini dampaknya itu luar biasa yang saya alami ya. Saya pernah terapi akun, saya coba, ini sebetulnya udah saya uji coba ya. Terapi akun minggu pertama saya keluarnya tetap jam 8. Perubahan emang terjadi, tapi nggak signifikan gitu. Jadi ya perubahan itu 3 atau jadi nggak langsung naik drastis. Tapi setelah saya coba keluarnya lebih pagi,
ini lumayan mengangkat jam, meskipun nanti jam 8 ke atas lagi nanti agak delay lagi, yang namanya kan itu kan terapi akun gitu kan, jadi masih wajar. Jadi teman-teman juga gak usah buru-buru, karena sistem ini berubahnya setiap 2 minggu ya, 2 minggu baru berubah, atau bisa jadi kalau misalkan cepet 7 hari gitu. Jadi jangan buru-buru, bang saya udah terapi 3 hari kok masih gagu, ya nanti dulu gitu, karena sistemnya kan berubahnya setiap 7 hari atau 2 minggu lah gitu maksimal. Nah jadi itu ya, kita keluarnya kalau bisa pagi, karena secara akal gitu kalau misalkan pagi driver itu masih sedikit gitu, jadi nggak ada salahnya juga. Lagian juga kan rizki itu dibagi-bagi kan waktu pagi, jadi kata orang tua pamali kalau kita tidur pagi juga kan nggak baik juga. Nah itu yang pertama ya, yang on beat konsisten. Dan yang kedua itu performa ya. Performa ini mencakup tingkat penyelesaian order kita. Misalkan kita masuk 10 cuma diselesaikan berapa, nah ini yang dinamakan performa. Terus kita mengabaikan atau cancel, ini juga mempengaruhi banget performa ya, terutama cancel. Kita udah masuk orderan terus kita cancel, ini berpengaruh banget. Beda lagi kalau misalkan kita udah niat menjemput, udah disampai lokasi tujuan ternyata di cancel, itu ada kemungkinan performa kita nggak turun, ada kemungkinan performa kita turun gitu. Tapi kalau misalkan kita udah masuk terus kita cancel, itu udah pasti turun. Nah yang ketiga itu rating. Jadi rating ini saya udah sering banget ya menyampaikan bahwa rating ini termasuk penting banget. Jadi saya pernah nyoba juga waktu terapi akun minggu pertama saya 2 hari itu nggak nyoba pakai rating ini, tapi yang di hari ketiga saya nyoba minta rating. Ini betul-betul hari besoknya itu langsung berubah akun saya, meningkatnya itu bisa 2 kali lipat. Jadi rating ini benar-benar berpengaruh ya. Maksudnya gini, ketika kita mendapatkan order, sebisa mungkin kita minta rating, tapi rating ini juga bisa jadi bumerang. Jadi kita harus sedikit ya mengira-ngira gitu kan, apakah penumpang ini patut untuk kita kasih kita minta rating ke penumpang ini atau enggak. Soalnya kita kalau misalkan salah-salah nanti malah dari bumerang, malah bisa dikasih bintang jelek kan, karena penumpang ini enggak nyaman. Jadi kita minta rating ke konsumen, harus pilih-pilih konsumennya kira-kira ini memungkinkan atau enggak. Kalau enggak ya enggak usah minta rating. Dan yang saya alami sehari itu paling saya minta rating 2 atau 3, tapi dampaknya luar biasa gitu. Nah itu ya, jadi cara meningkatkan kinerja akun kita itu dengan cara yang pertama itu konsisten on beat-nya, yang kedua performa, dan yang ketiga itu rating. Nah makanya kalau di program sekarang, di program reward itu kan ada penilaian ya. Penilaian program reward juga kan dihitung dari jumlah poin, terus dari jumlah performa, dan dari jumlah ratingnya gitu. Nah ini mungkin tersambung ya ke performa akun kita juga gitu. Nah jadi itu tentang kinerja ya. Dan yang terakhir ini, kalau misalkan kita udah jumlah orderan banyak, perangkatnya udah siap, terus kinerja kita udah bagus, tapi kok bang orderannya belum masuk ke akun kita. Nah kita tinggal nunggu waktu aja sebetulnya. Kita coba konsisten dulu selama 2 minggu, nanti biasanya berubah sih. Kalau saya mengalami betul-betul berubah. Saya kemarin itu dapat 18 ya, hari Rabu 18. Ini pendapatannya segini, dan ini saya bisa setengah jam itu dapat 3 orderan. Setengah jam saya dapat 3 orderan. Ini berarti 10 menit satu kan. Ya sebetulnya saya nggak menekankan di jumlah orderannya banyak atau enggaknya, cuman saya menekankan di jadi kita udah nggak terlalu lama gitu nunggu orderannya. Jadi kita begitu menyelesaikan ya, kita mungkin diem bentar tapi kita langsung ada orderan. Bahkan kita malah nggak sempat ngelihat layar utama, langsung ada orderan gitu. Jadi kita baru selesai ada rating muncul, kita tekan rating, langsung ada orderan. Itu saya alami kemarin. Jadi setengah jam saya dapat 3 orderan. Sejam itu bisa 5 atau bisa 6, tapi 6 sih kayaknya enggak ya, mungkin 5 gitu. Nah jadi itu ya, sekali lagi ya, yang ditekankan itu bukan ke jumlahnya, tapi kita dalam efisiensi ngebit. Jadi kita udah nggak terlalu lama dalam menunggu orderannya gitu. Nah
Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah nyoba terapi akun dalam 2 minggu, insya Allah betul-betul berubah karena saya udah mengalami bahwa akun saya berubah. Terus ada faktor berikutnya. Faktor ini yang kata saya juga berpengaruh, yaitu faktor keberuntungan. Nah, kalau misalkan kita udah semuanya udah kita alami, terus kita belum juga gacor, udah nunggu 2 minggu kok belum gacor, ini masuk ke dalam faktor keberuntungan. Kita harus ingat bahwa yang mengasih rezeki kita itu adalah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus di sini mungkin kita introspeksi kenapa rezeki kita seret, ataukah kita banyak gimana dosa atau kurang bersyukur. Itu nanti kita, kalau yang saya alami ya, saya waktu itu saya benar-benar introspeksi, oh saya kurang bersyukur nih. Jadi sebisa mungkin setiap hari kita bersyukur. Kemarin saya dapat 5. Sebelum ngebit hari ini saya ingat-ingat kemarin saya dapat 5. Masih banyak teman-teman yang nggak dapat orderan, ada teman-teman yang nggak dapat penghasilan gitu kan. Saya masih bisa dapat 5. Saya bersyukur di situ. Dan kalau bisa jangan ngeluh. Ngeluh nggak apa-apa, cuman ke Sang Pencipta. Kalau ke teman juga lagi susah. Jadi ya udah, kita mengeluh aja ke Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu pasti didengar. Banyak berdoa, bersedekah, dan yang paling penting ya, bikin diri kita bahagia. Kita harus berpikir bahwa kita itu udah bahagia, insya Allah betul-betul rezekinya itu kita akan semakin lancar gitu. Nah, jadi ini pengalaman saya, teman-teman bisa mencobanya, atau teman-teman juga bisa itu mah omong kosong, ya nggak apa-apa. Intinya saya di sini cuma sharing pengalaman saya, mudah-mudahan bisa membantu, ambil hikmahnya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam menyampaikan video ini ya. Dan yang terakhir, silakan teman-teman bisa komen ya, bisa klik like dan share video ini ke teman-teman yang lagi susah mendapatkan order. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.